Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya share di BEL Toksikologi Perairan, yaitu tentang polisiklik aromatik hidrokarbon. Polisiklik aromatik hidrokarbon itu dia terdiri dari dua atau lebih cincin aromatik. Cincin aromatik itu seperti gambar ini, kamu lihat bentuknya segi 6, itulah disebut sebagai siklik, yang mana kalau dijabarkan itu terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Nah, ketika cincin aromatik ini menggabung atau membentuk senyawa yang lebih dari beberapa cincin aromatik seperti gambar di samping ini disebut sebagai polisiklik aromatik, karena poli itu artinya banyak dan siklik itu cincin aromatik yang segi 6, makanya disebut sebagai polisiklik aromatik hidrokarbon karena terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Itulah mengapa disebut sebagai polisiklik aromatik hidrokarbon atau biasa yang disingkat sebagai PAH. Nah, polisiklik aromatik hidrokarbon itu banyak sekali turunannya ya, banyak sekali bentuk macamnya. Contohnya saja seperti naftalen, krisen, piren, koronen, dan ovalen. Jadi PAH atau polisiklik aromatik hidrokarbon itu adalah suatu senyawa yang mempunyai dua atau lebih cincin aromatik hidrokarbon. Nah, ini adalah contoh-contoh lagi bagian-bagian dari PAH itu ya. Jadi PAH itu adalah struktur atau senyawa dasar. Nah, PAH itu bisa lagi dia memiliki beberapa macam turunan atau memiliki banyak macam bagian. Jadi seperti kayak alkohol. Alkohol itu dia banyak macamnya. Ada etanol, ada metanol, ada propanol, ada butanol dan lain sebagainya. Demikian juga dengan PAH, dia memiliki banyak macam turunan senyawanya. Nah, sekarang kita belajar dari mana sih sumber PAH sehingga dia bisa mencemari lingkungan, khususnya lingkungan perairan. Jadi PAH ini bersumber dari reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Misalnya saja kebakaran hutan, gunung meletus, asap kendaraan, atau pencemaran minyak di perairan, limbah industri, asap-asap pembakaran, misalnya saja makanan. Nah, itu semua adalah sumber-sumber PAH yang muncul di lingkungan. Nah, kenapa bisa sampai di perairan? Bisa saja terbawa dari reaksi asap tadi dengan air hujan, sehingga air hujan membawanya sampai ke perairan. Atau bisa saja di perairan itu dicemari karena adanya tumpahan minyak. Bisa saja tumpahan minyak tadi ada senyawa PAH sehingga mencemari lingkungan perairan, atau pembuangan limbah industri minyak, industri batu bara dibuang langsung ke perairan, itu juga bisa mencemari lingkungan. Nah, kenapa saya ada gambar sate di sini? Jadi sate itu bisa juga menghasilkan senyawa PAH ya. Makanya kalau kita makan sate itu jangan terlalu sering, karena sate itu bisa menghasilkan senyawa PAH pada makanan. Karena makanan itu kan ada karbon dan hidrogennya. Nah, makanan itu nanti reaksi pembakaran bisa saja menempel senyawa PAH di situ. Makanya tidak disarankan mengonsumsi makanan bakar-bakaran itu secara terus-menerus. Oke, sekarang kita mau belajar bagaimana sih cara menganalisa sumber PAH. Misalnya kita melakukan penelitian konsentrasi PAH dalam air laut. Nah, kita mau tahu sebenarnya PAH ini sumbernya dari mana. Nah, perhatikan di tabel 1, misalnya saja sumber pencemarnya ada minyak, pembakaran bahan organik, campuran minyak, dan pembakaran bahan organik. Lalu kita lihat nilai rasionya D1 sampai D8.
Nah, D1, D8 itu adalah rasio konsentrasi dari senyawa-senyawa turunan pAH dalam air laut. Contoh saja D1 itu adalah rasio senyawa penatren per konsentrasi senyawa antrasen contoh. Nah, nanti dilihatlah di situ D1, misalnya saja pada tabel 3, stasiun, ST itu stasiun atau lokasi sampel diambil. Misalnya kita mengambil lokasinya pada sampel 1 sampai 12 dan hasil analisa rasio D1 yaitu konsentrasi senyawa penatren dan antrasen misalnya saja rata-ratanya adalah kurang dari 10. Nah, kita lihat di tabel 1. Kalau nilai rasio D1-nya kurang dari 10, artinya dia sumber pencemaran pAH-nya dari pembakaran bahan organik. Nah, lihat lagi rasio D2. Misal rasio D2 hasilnya pada tabel 3 itu kurang dari 1. Kita lihat di tabel 1. Kalau D2-nya kurang dari 1, artinya sumber pencemaran pAH-nya itu dari minyak. Nah, begitu seterusnya cara menganalisa sumber pencemaran pAH dalam air laut dengan melihat hasil rasio konsentrasi senyawa turunan pAH. Nah, pencemaran pAH di air laut itu sendiri dia memiliki nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu hanya 0,003 ppm atau 3 ppb. Nah, jadi batasnya itu hanya itu. Nah, kalau misalnya konsentrasi pAH di air laut ternyata lebih dari itu, artinya air laut itu sudah tercemar oleh pAH tadi. Dan pencemaran ini bisa bersifat toksik untuk biota perairan. Kamu lihat pada tabel 2, ini adalah salah satu contoh hasil penelitian kadar pAH dalam air laut di Teluk Jakarta pada Maret 2011. Contoh stasiun 1 sampai 4. Stasiun ini adalah lokasi sampel. Kamu lihat hasilnya di situ rata-rata hasil konsentrasi pAH-nya itu melebihi ambang batas dari konsentrasi pAH di perairan. Artinya lokasi tersebut sudah tercemar oleh polisiklik aromatik hidrokarbon. Nah, selain air laut, pAH ini juga bisa terakumulasi pada sedimen perairan. Nah, untuk sedimen sendiri, nilai ambang batas pAH-nya itu adalah 45 ppm. Nah, ketika kadar pAH di sedimen itu lebih dari 45 ppm, ini memiliki dampak yang negatif terhadap biota perairan. Ini menurut Simpson et al. Pada tahun 2005. Nah, kenapa sih di sedimen itu sangat berdampak negatif kalau pAH-nya lebih dari nilai ambang batas? Karena kita tahu ya bahwa biota-biota itu biasanya itu tinggalnya itu di sedimen, nyari makanan itu di sedimen. Bayangkan saja kalau sedimen perairannya itu mengandung senyawa pAH yang banyak, sementara biota perairan itu mencari makanan di sedimen, nanti pAH itu bisa saja masuk dalam tubuh biota dan akan bersifat toksik terhadap biota perairan. Yang parahnya lagi, kalau biota perairan contohnya saja ikan itu dikonsumsi lagi oleh manusia, nanti akan berdampak negatif terhadap orang yang mengkonsumsi ikan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke toksisitas pAH. Kenapa sih pAH itu bersifat toksik? pAH itu bersifat toksik karena ini ya, dia bersifat lipofilik, persisten, mutagenik, dan karsinogenik. Jadi toksisitas pAH ini kalau melebihi nilai ambang batas itu benar-benar dapat bersifat toksik atau berdampak negatif terhadap biota perairan yang terakumulasi pAH. pAH ini dia memiliki sifat lipofilik, yaitu hanya larut dalam lemak, dalam lipid, dan tidak bisa larut dalam air. Sementara tubuh biota itu mayoritas adalah air.
Nah, kalau sudah seperti itu artinya PAH ini sangat sulit untuk diekskresi, sangat sulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Artinya dia tuh menumpuk dalam tubuh. Lalu bagaimana cara mendetoksifikasinya? Kalau PAH itu sudah ada dalam suatu tubuh biota, maka detoksifikasinya itu dilakukan di organ hati. Organ hati mendetoksifikasi PAH menjadi senyawa yang larut dalam air. Artinya apa? Organ hatinya bekerja lebih berat untuk mendetoksifikasi senyawa PAH agar menjadi senyawa yang larut dalam air dan mudah diekskresi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka PAH itu dapat mengganggu organ hati, hormonal, sistem saraf. Makanya PAH itu yang bersifat lipofilik ini sangat bersifat toksik bagi biota. Nah, toksisitas PAH yang kedua itu PAH itu dia bersifat persisten. Kata persisten itu sendiri artinya terus-menerus, kokoh, dan gigih. Nah, PAH ini dia bersifat persisten di mana ketika dia sudah mengkontaminasi satu biota, maka dia akan terus bertahan dalam tubuh biota tersebut atau dia sangat sulit untuk dikeluarkan. Nah, kalau misalnya PAH itu tertumpuk dalam satu biota, contoh kamu lihat di gambar, misalnya saja ini ada senyawa PAH, dia mencemari plankton. Misal yang masuk di plankton adalah 0,4 ppm. PAH yang 0,4 ppm dalam plankton itu akan terus ada dalam plankton tersebut, tidak akan atau sulit untuk keluar. Nah, ketika plankton itu dikonsumsi oleh ikan salmon, maka PAH yang menumpuk di plankton akan masuk di tubuh salmon. Dan PAH dari air sedimen masuk dalam tubuh salmon akan menambah jumlah konsentrasi PAH dalam tubuh salmon menjadi 0,23 ppm. Begitu juga seterusnya ketika salmon itu dikonsumsi oleh ikan-ikan yang lebih besar. Atau siklus ini biasa kita sebut dengan biomagnifikasi. Artinya apa? Kenapa dia PAH itu bersifat toksik? Karena sifatnya tadi persisten. Dia gigih, kokoh, melekat dalam tubuh biota, sulit dikeluar. Akhirnya apa? Menumpuk, terakumulasi dalam tubuh biota. Makanya PAH ini sangat bersifat toksik. Sifat toksisitas PAH yang ketiga, dia itu bersifat mutagenik. Mutagenik itu artinya apa? PAH ini dapat menyebabkan perubahan kromosom atau merubah susunan genetika. Kamu lihat gambar di bawah. Kalau struktur atau susunan normal dari DNA itu pada gambar yang di kiri. Nah, seperti itu. Nah, ketika ada senyawa PAH yang masuk dalam tubuh biota, maka PAH tadi ini akan bereaksi atau akan merusak struktur gen atau kromosom dari DNA yang harusnya normal seperti gambar di kiri. Karena adanya senyawa PAH, nanti kromosom atau gen itu akan terjadi mutasi yang harusnya strukturnya A malah diubah menjadi struktur B, sehingga nanti bentuknya menjadi tidak normal. Inilah yang menyebabkan kenapa PAH itu bersifat toksik, karena dia memiliki sifat mutagenik. Selain mutagenik, PAH itu juga bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu adalah sifat yang menyebabkan pertumbuhan sel abnormal. Contohnya saja sel kanker. Kamu digambar, kalau gambar yang sebelah kiri ini adalah simbol dari bahan-bahan yang bersifat karsinogenik. Jadi kalau misalnya kalian menemukan bahan kimia ada logo seperti ini, artinya bahan tersebut bersifat karsinogenik. Jadi kalian harus hati-hati kalau bersentuhan atau berinteraksi dengan bahan-bahan tersebut. Nah, kamu lihat di gambar di kanan, karsinogen tuh contohnya gimana sih? Misalnya saja itu ada sel yang normal, itu gambar warna hijau, itu sel normal. Nah, ketika ada PAH ini akan menyebabkan pertumbuhan sel yang lain, pertumbuhan sel yang abnormal yang harusnya misalnya warna hijau contoh. Nanti akan muncul sel-sel baru seperti warna biru. Nah, ini sel-sel yang abnormal. Contohnya apa? Seperti sel kanker. Sel kanker itu abnormal. Pertumbuhan sel yang
terus membelah secara cepat sehingga akan menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak normal. Nah, oleh sebab itu PAH ini juga merupakan senyawa atau suatu bahan yang menyebabkan munculnya sel kanker. Jadi benar-benar sangat toksik ya untuk biota, apalagi untuk manusia. Nah, ini contoh bagaimana senyawa PAH itu bisa bereaksi di sel tubuh dan merusak struktur DNA atau menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Misal saja senyawa turunan PAH, contohnya benzoapiren. Benzoapiren inilah senyawa PAH yang muncul akibat adanya pembakaran dari daging. Jadi dari asam lemak daging dilakukan proses pembakaran, nanti pembakaran itu akan menghasilkan senyawa benzoapiren. Nah, ketika benzoapiren, misalnya saja kamu konsumsi sate. Nah, di sate itu ternyata ada benzoapiren hasil pembakaran tadi. Masuklah ke tubuh. Nah, di tubuh benzoapiren ini nanti akan dioksidasi di organ hati. Kenapa? Karena kan dia tidak larut dalam air. Dia hanya bisa larut dalam lemak. Makanya hati ini akan merubah dulu benzoapiren menjadi senyawa yang bisa larut dalam air. Nah, ketika dilakukan proses oksidasi, nanti benzoapiren nanti akan bereaksi dengan struktur DNA, akan bereaksi dengan sel-sel tubuh. Nah, unsur atau bagian dari benzoapiren ini nanti akan teroksidasi dan digantikan oleh DNA. Nah, DNA yang sudah bereaksi dengan benzoapiren, ketika nanti terjadi penumpukan ini akan menimbulkan atau memicukan sel-sel kanker. Ketika menumpuk, maka benzoapiren yang bereaksi dengan DNA akan terjadi mutasi gen, merusak struktur gen, kromosom, akan mengganggu kesehatan, akan menimbulkan penyakit-penyakit dan akan menjadi penyebab munculnya sel kanker. Nah, sekarang bagaimana solusinya kalau misalnya perairan ini sudah tercemar oleh PAH tadi? Caranya adalah dengan melakukan proses degradasi. Nah, PAH itu kan sifatnya tadi ya, gogok, gigi, stabil, tahan terhadap reaksi hidrolisis, sifatnya persisten. Nah, PAH ini hanya bisa terurai oleh reaksi oksidasi atau fotodegradasi yang dilakukan oleh aktivitas mikroorganisme. Jadi kita dapat menggunakan bantuan mikroorganisme untuk melakukan degradasi PAH yang ada di perairan, sehingga PAH yang ada di perairan itu bisa diubah menjadi senyawa-senyawa yang tidak terlalu berbahaya. Nah, bagaimana bisa mikroorganisme itu bisa mendegradasi PAH? Jadi misalnya saja mikroorganismenya itu bisa fungi, alga, white rot fungi, bakteri. Nah, itu PAH nanti akan dilakukan oksidasi atau degradasi PAH menjadi senyawa, atau ibaratnya bahasa sederhananya PAH tadi dipecah molekulnya menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan tadi proses fotodegradasi, oksidasi. Jadi ketika PAH sudah mencemari lingkungan, solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan bantuan mikroorganisme untuk melakukan degradasi terhadap PAH tadi menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi reaksi biodegradasi oleh mikroorganisme yang dikembangkan oleh Crawford tahun 1996. Bagaimana PAH tadi itu didegradasi menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil atau molekul yang lebih sederhana sehingga toksisitasnya lebih rendah. Sudah banyak penelitian dilakukan untuk menguji coba mikroorganisme dalam mendegradasi PAH di perairan. Contohnya saja penelitian ini ya, yang dilakukan oleh Ahmad Tontowi. Dia melakukan penelitian bagaimana melihat keragaman bakteri laut dalam mendegradasi PAH di Pulau Pari, Jakarta. Dan dihasilkan, lihat di B abstraknya, itu ada beberapa mikroorganisme yang ternyata mampu dalam mendegradasi PAH.
Kemampuan bakteri atau mikroorganisme dalam mendegradasi PAH itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah nutrisi bakteri, karena bakteri itu makhluk hidup, jadi dia butuh makanan, butuh nutrisi. Semakin baik tentu bakteri ini juga semakin baik ya dalam mendegradasi PAH. Yang kedua adalah salinitas. Ketika salinitasnya itu lebih rendah atau 3,3%, ternyata kemampuan bakteri itu lebih baik ketimbang salinitasnya yang tinggi, yaitu 5%. Demikian juga suhu. Ketika suhunya 30 derajat Celcius, ternyata bakteri itu lebih baik dalam mendegradasi PAH ketimbang suhu yang tinggi pada 40 derajat Celcius. Dan yang ketiga yaitu pH. Pada pH netral atau sekitar 7,8, kemampuan bakteri dalam mendegradasi PAH itu lebih baik daripada pH yang tinggi ataupun rendah. Hal ini menandakan bahwa kemampuan bakteri dalam mendegradasi PAH itu sangat dipengaruhi faktor lingkungannya ya, juga memiliki peranan dalam mendegradasi PAH. Nah, demikianlah materi tentang toksikologi perairan, yaitu tentang polycyclic aromatic hydrocarbon. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian dan akan menambah wawasan atau pengetahuan kalian tentang toksikologi polycyclic aromatic hydrocarbon, khususnya di perairan dan biota perairan.